والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Ibnu Baz rahimatullah alaih. Kata beliau di sini halaman 144, al-ayatul khamisatu, ayat yang kelima, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Nah, di sini ayat yang sangat mulia menjelaskan kepada kita semuanya, apakah ada yang mampu untuk mengabulkan doa orang yang dalam keadaan terpaksa atau darurat apabila dia menyeru dan berdoa, dan apakah ada yang mampu untuk menghilangkan kejelekan? Maksudnya selain Allah Subhanahu wa taala. Yubayyinu subhanahu annahu la yujib al-muttar siwa jalla wa ala. Di sini Allah Taala menjelaskan bahwasanya tidak ada satupun yang mampu untuk mengabulkan doa orang yang terpaksa, doa orang yang dalam keadaan darurat, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala yakshifu su'a siwa. Tidak ada juga yang bisa menghilangkan kejelekan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala enggak ada. Wa man talaba kashfa dzur aw kashfa su' min al-amwat aw al-ashjar aw al-ahjar faqad khaba wa asyraka billahi subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang meminta agar dihilangkan, diangkat suatu bahaya atau dihilangkan suatu kejelekan, meminta kepada para mayit, orang sudah meninggal, atau kepada pepohonan atau kepada bebatuan, maka sungguh dia telah rugi dan sungguh dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Apalagi minta kepada si mayit, orang sudah meninggal. Sudah kita lewati kaedahnya. Sebenarnya kalau akalnya sehat itu, justru orang yang meninggal itu butuh dengan orang yang masih hidup. Butuh apa? Butuh doa. Bukan yang hidup malah butuh kepada orang yang mati. Itu kaedahnya. Kita lihat, wa inna ma yajuzu lahu an yatlubahu minal hayyil hadir. Hanya saja diperbolehkan untuk meminta bantuan kepada orang yang masih hidup dan hadir. Misal al-malik, seperti raja, ya fulan ana asabani kada arju an tanfa'ani bi kada. Nah, seperti contohnya, barakallahu fikum, al-malik itu seorang raja mengatakan, ya fulan wahai fulan, telah menimpa kepadaku seperti ini dan aku berharap agar engkau mau memberikan manfaat kepadaku, membantuku. Yaqul li akhihi al-qadir, dia mengatakan kepada saudara yang mampu, yaqulu li ammih, baik dia mengatakan kepada pamannya, yaqulu jarih, baik dia mengatakan kepada tetangganya, uridu an tu'awinani. Na'am barakallahu fikum. Awani awinu na'am. Uridu an tu'awina an tu'awini ala kadza. Uridu, aku ingin, na barakallahu fikum, engkau membantuku atas perbuatan seperti ini. Mislama taqaddam, sebagaimana kita lewati. Ahya, hadirun, yasma'un, ya'qilun, wa yastati'un. Ini syaratnya. Hadir, mendengar, berakal dan mampu. La ba'sa an yasta'ina bihim. Maka enggak masalah, boleh-boleh saja minta pertolongan dengan mereka. Hidup, mampu, hadir. Nah, seperti itu. Amal hadis, adapun dalam hadis, fa rawa Tabrani bi isnadih, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanadnya. At-Tabrani huwa Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub At-Tabrani al-Imam al-Masyhur. Imam Tabrani adalah Imam Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub At-Tabrani al-Imam al-Masyhur, imam yang masyhur. Tuwfiya sanah, yang beliau meninggal pada tahun 60 wa 300, 360 Hijriah. Umira mi'ata am rahimahullah. Beliau diberikan barakallahu fikum usia 100 tahun, Masya Allah. Wa kanat wiladatuhu sanah mi'atain wa sittin Hijriah. Saat itu beliau dilahirkan pada tahun 260 Hijriah. Meninggal pada tahun barakallahu fikum 360. Rawa bisnadihi, beliau meriwayatkan dengan sanadnya, anna ba'dus sahabah qala ba'dhum li ba'd, bahwasanya sebagian sahabat berkata kepada sebagian yang lainnya,
Qumu bina nastaghits bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Berdirilah kalian, mari kalian ikut kami beristighatsah, minta kepada Rasulullah SAW agar apa? Nah, barakallahu fiikum, dihindarkan dari kejahatan orang munafik ini. Fa atau Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, kemudian Rasulullah mengatakan innahu la yustaghatsu bi. Jadi ketika mereka mengatakan, ayo kita pergi beristighatsah kepada Rasulullah dari kejahatan gangguan munafik ini. Kemudian mereka tatkala datang Rasulullah mengatakan innahu la yustaghatsu bi. Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah denganku. Wa inna ma yustaghatsu billahi azza wa jalla. Akan tapi beristighatsah itu hendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadzal haditsu jaa'a fi riwayat ukhra. Hadis ini datang barakallahu fiikum pada riwayat yang lain annahu min an Ubadah bin Samit. Bahwasanya hadis ini dari Ubadah bin Samit wa annal munafiq huwa Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ra'isul munafiqin, pemimpinnya orang-orang munafik. Allahu musta'an. Wa fi isnadihi ba'dus dha'f. Dalam sanadnya ada sebagian barakallahu fikum kedhaifan atau lemah. Ya barakallahu fikum, sanadnya jadi dengan selamat dari cacat. Qumu nastaghits bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berdirilah kalian, mari kita beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama qalu hadza, hanya saja mereka mengucapkan seperti ini la'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdir fima dhahara lahum. Karena menurut pandangan mereka yang nampak pada mereka, Rasulullah mampu untuk menolongnya. Fa Abdullah bin Ubay insanun mawjudun baina aydihim. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah manusia biasa yang ada di tengah-tengah atau di hadapan mereka. Yastati'un Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqtulahu aw yahbisahu aw yanfiyahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk membunuhnya atau menangkapnya, memasukkan dia dalam penjara atau menahannya atau meniadakannya, sirnakan, ditiadakan. Falihada qalu qumu nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini mereka mengatakan, mari kita berdiri bersama-sama, berangkat bersama-sama untuk beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahum ya'lamun an al-istighatsata bil hayyil hadir qadir la ba'sa biha. Karena mereka tahu bahwasanya istighatsah, minta bantuan, pertolongan dengan orang yang hidup, mampu, hadir, itu boleh, enggak masalah. Kama fi kisah Musa ma'as sahibi, sebagaimana kisah Musa alaihissalam bersama sahabatnya atau temannya. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi. Maka orang yang barakallahu fikum semarga atau orang yang barakallahu fikum kabilahnya sama dengan Musa alaihissalam minta perlindungan kepada Nabi Musa. Dari kejahatan musuhnya gitu. Lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarahum law sahal khabar annahu la yastaghatsu bihi. Annahu la yastaghatsu bihi. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaulah seandainya kabar tersebut benar, Rasulullah telah mengkabarkan bahwasanya tidak boleh beristighatsah denganku, kata Rasulullah. Lianna sallallahu alaihi wasallam kana mamnu'an min qatli Abdullah bin Ubay. Dikarenakan waktu itu Rasulullah dilarang untuk membunuh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa kok dilarang? Karena akan timbul fitnah, akan tersebar di mana-mana bahwasanya tuduhan Nabi Muhammad SAW membunuh sahabatnya. Kita lihat, li'alla yatahaddath an-nas anna Muhammadan yaqtul ashabah. Agar manusia itu tidak menimbulkan ucapan di tengah-tengah manusia mengatakan bahwasanya Muhammad itu membunuh sahabatnya sendiri. Karena orang-orang munafikun, jeleknya mereka itu mereka menampakkan seakan-akan dohirnya muslim, mukmin bersama sahabat. Seperti itu. Kalau dibunuh nanti akan timbul fitnah, manusia mengatakan, ini bagaimana nih Nabi Muhammad kok membunuh sahabatnya sendiri? Karena orang munafik menampakkan seakan-akan seperti sahabat, itu menjadi permasalahan. Famtana min qatlih alaihi salatu wassalam, namun Rasulullah SAW justru menahan diri untuk tidak membunuhnya. Wa qala fi hadza annahu la yustaghatsu bi wa inna ma yustaghatsu billahi azza wa jalla. Dan beliau mengatakan sesungguhnya tidak boleh beristighatsah denganku. Dan akan tetapi istighatsah itu hendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni la yastaghatsu bi fi hadza. Maksud jangan dimintai perlindungan, pertolongan denganku dalam masalah ini. Minal asyraf alladzina ana mamnu'un min qatlihim, dari kalangan orang-orang pemuka, orang-orang terkenal, orang terpandang yang aku dilarang untuk membunuh mereka. Ingat-ingat ya, larangan membunuh orang munafikin bukan karena istilahnya kita mengatakan mereka adalah mukmin, tidak. Orang munafikin itu justru tempat kembalinya mana? Di kerak api neraka yang paling bawah, di kerak api neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Naam. Aw fi ma la yaqdir alaihi, atau
aku tidak boleh, nah barakallahu fikum, kalian beristighatsah denganku pada perkara yang aku tidak mampu untuk mengatasinya, tidak mampu untuk memberikannya. Di sini Rasulullah dilarang untuk membunuh, nah barakallahu fikum, ra'isul munafiqin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tujuannya apa tadi? Karena khawatir timbul fitnah. Yatahaddas an-nas bi anna Muhammadan yaqtul ashabah. Manusia akan berbicara, menyebarkan isu bahwasanya Nabi Muhammad itu membunuh sahabatnya sendiri. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Wa yahtamal in sahal khabar, dan juga bisa dikemungkinkan kalau kabar ini benar-benar sahih, hadis ini sahih, kalau seandainya sahih, an yakuna qala hadza min babi saddid dari'ah. Bisa jadi Rasulullah ketika mengucapkan ucapan seperti ini dalam bentuk saddid dari'ah, yaitu menutup celah-celah, pintu-pintu, nah barakallahu fikum, sarana-sarana beliau tutup yang bisa menghantarkan mereka kesyirikan. Wa in kana yaqdir ala qatli, padahal Rasulullah mampu untuk membunuhnya. Lakin qala hadza hatta la yatasara'u bi hadzal kalam aw ya'taduhu. Tapi tujuan Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya tidak boleh beristighatsah denganku. Nah barakallahu fikum, ini tujuannya apa? Agar mereka itu tidak terburu-buru dengan ucapan ini dan agar tidak menjadi kebiasaan gitu ya. Karena kalau sudah menjadi kebiasaan, dikit-dikit istighatsah dengan Rasulullah, dikit-dikit minta istighatsah, nah beristighatsah kepada Rasulullah SAW, itu yang dikhawatirkan. Faqala innahu la yustaghatsu bi. Akhirnya Rasulullah mengatakan sesungguhnya tidak boleh beristighatsah denganku. Min bab saddid dara'i. Ini dalam bentuk apa? Dalam bab saddid dara'i, itu menutup celah-celah, pintu-pintu, sarana-sarana yang bisa menimbulkan kesyirikan. Li'alla taqa' minhum hadhil kalimah fi umurin la yaqdir 'alaiha alaihi salatu wassalam. Agar tujuannya apa? Tidak terpetik di benak mereka bahwasanya kalimat ini, ucapan ini, na barakallahu fikum, jangan sampai terpetik pada perkara-perkara yang tidak dimampui oleh Rasulullah SAW untuk mengabulkannya atau memberikannya. Fa mana'a hadzal bab, maka Rasulullah SAW mencegah atau menahan diri, barakallahu fikum, bab seperti ini, wa sadda hadzal bab. Rasulullah menghalang-halangi, menutup pintu ini sekaligus apa? Barakallahu fikum, menutup pintu tersebut. Hatta ya'tadu al-istighatsah billah, hingga mereka terbiasa istighatsah dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, waruju' ila Allah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'alluq billah, dan menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna istighatsu billah azza wa jal, hanya saja istighatsah itu hendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ada yang berikutnya insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.